Masih bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara membahas mengenai setahun pandemi kebut vaksinasi. Dan untuk segmen kali ini kita sudah terhubung bersama dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Diki Budiman, ahli epidemiologi Griffith University. Selamat malam waktu Australia, Pak Diki. Selamat malam, Mbak April. Terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Pak Diki? Alhamdulillah baik, semoga semua sehat. Amin, amin. Yang selanjutnya ada Dr. Jen Supardi, pakar imunisasi. Selamat malam, Dr. Jen. Selamat malam juga Mbak April. Apa kabar Ibu? Baik sekali, Baik. Baik, terima kasih sudah bergabung. Kita membahas mengenai setahun sudah pandemi ini. Namun di Indonesia vaksinasi dikebut begitu. Saya mau ke Dr. Jen terlebih dahulu. Seberapa urgent ya vaksinasi itu harus dikebut, apalagi di negara yang masih masif penyebaran COVID-19 ya? Ya, ini penting sekali ya. Kita tidak bisa mengandalkan kepada upaya supaya kita itu yang 3M atau 5M itu kita tidak bisa mengandalkan karena ternyata tidak efektif ya. Jadi senjata kita ini imunisasi. Begitu. Dan ini sudah ada buktinya sedikit dari Jawa Tengah ini ya. Dari bulan Desember 270 COVID di antara tenaga nakes. Bulan Januari tinggal 30, dropnya banyak sekali. Nah, artinya imunisasi ini benar-benar mampu memutuskan pandemi kita. Kita yakin ini. Sudah ada bukti data nyatanya begitu ya, Dr. Jen? Betul, ada datanya. Kita sedang cari untuk provinsi lain. Ya. Baik, soal bagaimana vaksin ini berjalan di Indonesia dan mekanismenya, ada tanggapan? Nah, memang saat ini vaksin kan dia datang, jumlahnya memang sedikit-sedikit. Dan memang kalau dihitung dari rencana, ya itu jumlah vaksinnya memang belum cukup. Tapi tidak apa-apa. Dari yang ada dulu, kita kerjakan dulu. Ya. Jadi kemarin yang 3 juta dosis ini kan sudah hampir habis ya. Sekarang kita sudah bergerak akan ke yang 7 juta dosis, kemudian yang berikutnya nanti yang 18 juta dosis. Seperti itu. Vaksinnya itu sudah di Indonesia. Ya. Baik. Kita beralih ke pakar epidemiolog Pak Diki. Pak Diki, kalau kita tadi sempat berbincang sedikit di off air, di Australia belum menggencar vaksin ya, tapi di Indonesia udah kencang sekali ini untuk mempercepat vaksin. Sebenarnya seberapa penting sih Pak Diki untuk memvaksin masyarakat Indonesia ini dan tujuannya untuk menekan penyebaran COVID-19? Ya betul bahwa vaksin itu penting ya dalam mengurangi angka kesakitan dan kematian. Tapi bahwa seperti Australia menunda ya program vaksinasinya ke pertengahan tahun karena 3T dan 5M-nya efektif. Gitu. Jadi keefektivitasan dari program public health intervention ini akan sangat berpengaruh dalam juga potensi keberhasilan vaksinasi nanti. Gitu. Jadi karena dalam rumus herd immunity ini salah satu yang akan berpengaruh adalah yang disebut dengan angka reproduksinya. Semakin rendah angka reproduksinya, semakin landai berarti kan kurva pandeminya, itu salah satunya ada kontribusi dari 3T dan 5M itu. Jadi menambahkan yang disampaikan Dr. Jen, pemerintah Indonesia sebetulnya harus membuat 5M dan 3T-nya efektif. Karena vaksin sendiri tidak bisa dan belum ada fakta dalam sejarah pandemi nanti akan sendirian menyelesaikan pandemi. Gitu. Jadi belum ada fakta yang menyebutkan bahwa vaksinasi itu sebagai alternatif jika 3T dan 5M tadi tidak efektif begitu ya, Pak Diki? Iya, dia harus dalam sinergi kan. Dan masalahnya saat ini kalau bicara COVID-19, potensi strain baru ini kan sudah, Amerika sekarang sudah punya 7 strain baru. Jadi kalau 3T, 5M ini tidak dilakukan, dan harus paralel kan, ini harus paralel dengan vaksinasi. Kalau tidak dilakukan efektif, di sisi lain vaksinasi kita berjalan, strain baru timbul. Nah, ini bisa membalikkan kondisi, karena bisa berpotensi seperti halnya yang saat ini sedang diteliti Amerika ataupun Afrika Selatan, kan mengurangi efikasi dari vaksinnya, walaupun sepersekiannya. Tapi untuk vaksin lain,
masih perlu ada data riset membuktikan apakah dia efektif pada strain-strain yang baru yang ada saat ini. Apalagi kalau dibiarkan pandemi tidak terkendali, strain baru yang timbul bisa lebih merugikan. Jadi ini semua harus sinergi komprehensif supaya kita mengarah pada penyelesaian pandemi ini. Baik, Pak Diki, kalau tadi data yang disebutkan oleh Dr. Jane begitu, ada nakes di Jawa Tengah yang menurun angka positifnya dari 270 menjadi 30. Apakah ini tidak bisa menjadi acuan, Pak Diki? Ya bisa, karena memang kan vaksin ini dalam jangka pendek ini kan kita ingin mengurangi angka morbiditas ya dan mortalitas. Memang itu artinya membuktikan bahwa Sinovac ini efektif ya. Oke. Setidaknya pada efikasi berapa persennya nanti harus dilihat apakah sesuai dengan kondisi di riset sebelumnya atau malah bisa lebih tinggi misalnya atau 60%-an ke atas. Nah, namun itu kan baru pada populasi yang kita tahu tenaga kesehatan ini relatif lebih tertib dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara secara umum, ya di luar sana ini jauh lebih banyak orang yang belum menerima vaksin daripada yang sudah. Sehingga nggak bisa kita menempatkan vaksin ini seperti berpacu dengan si virus karena nggak akan kalah. Karena ini polanya eksponensial si vaksin virus ini. Sehingga vaksinasi rate ini kan banyak tantangan gitu. Sehingga sekali lagi ada tantangan SDM, supply dan segala macam. Belum ada strain lagi. Nah, jadi kita harus betul-betul menempatkan ini dalam strategi yang bersinergi ya, paralel, bersamaan. Dan memang yang fundamental dalam pandemi ya 3T dan juga public health intervention dalam hal ini 5M. Baik, beralih lagi ke vaksin. ya. Boleh silakan. Plus vaksin. Plus vaksin. Ditambah vaksinnya penting. Oke. Beralih lagi ke Dr. Jane, apa yang dikatakan Pak Diki tadi ya, vaksin versus virus belum tentu bisa mengalahkan begitu si vaksin ini. Ada banyak faktor di dalamnya. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, sebetulnya ya, itu yang angka dari 270 menjadi 30, itu angka COVID-nya nakes saja. Jadi hanya di antara nakes, COVID di antara nakes, dan juga nakes yang disuntik. Jadi penurunannya itu hanya di antara yang disuntik saja kan. Jadi kekhawatiran Pak Diki memang beralasan ya Dr. Jane ya, itu kan tadi di lingkungan nakes yang mempunyai habit yang baik begitu. Kalau di masyarakat umum yang kita tahu masih banyak yang bandel, kita tidak bisa memberikan jawabannya begitu ya. Betul. Lalu seperti apa solusinya, Dr. Jane? Ya, jadi ini kan sekarang ini kan akan keluar nakes. Ya, saat ini sudah mau menuju, sekarang sudah mulai keluar nakes. Lansia sudah mulai disuntik, ya. Dan begitu vaksinnya datang nanti tanggal 16 itu akan dikucurkan yang 7 juta yang berikutnya, itu bergeraknya itu mulai ke arah masyarakat umum, ya. Masyarakat umum itu terutama adalah yang di petugas yang di publik, ya. Jadi TNI Polri maupun yang di pasar-pasar itu, ya. Contohnya kemarin itu DKI itu sudah ke arah Tanah Abang. Di situ tempat orang berkumpul di situ, ya. Orang berkumpul, virus juga di situ banyak, ya. Jadi begitu di sana ditembak, kita akan lihat harusnya penurunan kasusnya juga akan besar. Jadi pintar-pintarnya puskesmas itu mengarah kepada tempat yang banyak orangnya, ya. Jadi jangan diam saja di puskesmas nunggu orang datang satu-satu, tapi pergi menyerang ke tempat yang banyak, tempat yang berkumpul, di pabrik, ya, di perkantoran, di tempat yang banyak orang, di bank, ya, di tempat di mana orang berkumpul, di situ ditembak. Nah, di situ akan bisa efektif. Jadi kejarnya ke tempat masyarakat berkumpul begitu ya dokter ya. Betul. Jadi proaktif. Baik. Kalau kebijakan atau menunggu. informasi terbaru mengenai vaksin di mana lansia 60 tahun ke atas boleh dan juga beberapa ibu menyusui juga boleh dengan kriteria tertentu. Ini efek sampingnya apa dan informasinya memang betul seperti itu, dokter? Ya. Jadi di awal Indonesia itu sepertinya takut, ya, untuk yang komorbid itu takut. Tensi begini nggak boleh, punya sakit jantung nggak boleh, sakit ginjal nggak boleh, sakit liver tidak boleh. Sekarang dibuka semua komorbid tanpa kecuali, ya.
itu semua disuntik ya. Jadi di atas 18 tahun semua sampai lansia disuntik semua, ibu menyusui pun boleh disuntik ya. Sudah ada data yang menunjukkan bahwa ibu menyusui bisa, ibu hamil belum ya. Dan kepada yang penyintas COVID yang udah pernah kena COVID setelah 3 bulan silakan disuntik. Artinya akan jadi lebih banyak orang disuntik. Kemarin lebih banyak orang ditolak. Ya, banyak nakes ditolak. Sakit begini sedikit tidak Baik. boleh, ini tidak boleh. Ya, sekarang Tapi dibuka. iya, tapi dokter yang membuat masyarakat penasaran adalah apa penyebabnya yang awalnya tidak boleh lalu sekarang boleh. Boleh diberi informasi alasannya apa begitu, Dok? Ya, informasinya adalah datanya itu yang masuk ke kita itu kan memang masih sepertinya kurang ya. Ditambah Indonesia itu sangat ingin berhati-hati ya. Jangan sampai masyarakat menjadi takut ya. Di kita itu kan yang orang komorbid kan banyak ya, dan komorbid yang tidak berobat juga banyak ya. Nanti komorbid tidak berobat disuntik lalu ada serangan, nanti yang disalahkan vaksinnya. Orang jadi takut vaksin. Jadi lebih berhati-hati. Nah, di luar sana setelah di negara lain jutaan orang diimunisasi dan aman, Indonesia membuka keran. Oke. Jadi Ya. ini berdasarkan pengalaman negara lain yang sudah memvaksinasi penyakit Betul. orang yang mempunyai penyakit komorbid dan ibu menyusui tersebut begitu ya, dokter ya? Betul. Betul. Baik, kalau kita melihat bagaimana pemerintah menseriuskan program vaksinasi ini hingga membuat peraturan hingga sanksi yang diterapkan. Respon Anda seperti apa, Dr. Jen? Ya, ini kita harus bersyukur dengan pemerintah Indonesia, ya, yang begitu memperhatikan masyarakatnya. Masyarakat cemas dengan COVID dan pemerintah menjawab dengan secara proaktif, ya, menyediakan vaksinnya. Ini vaksin tidak murah, ya. Jadi artinya disediakan dan kita merasa kita semua yang sudah mulai disuntik semua ini hidup rasa lebih tenang. Walaupun kita menjaga dengan 3M, 3T itu, tapi hidup sudah rasa lebih tenang dengan ada divaksinasi tadi. Ya, jadi itu antara lain ya. Oke, Dr. Jen, setelah divaksin, 2 kali tahapan divaksin, membentuk imun atau antibodinya setelah berapa lama, dokter? Ya, semuanya itu ininya 2 minggu ya. Setelah suntikan yang pertama, dia efeknya 2 minggu. Suntikan kedua juga 2 minggu. Jadi kalau dari suntikan yang pertama, jadi kira-kira 1 bulan ya. 1 bulan ya, Gitu, sudah ya. terbentuk Tetapi antibodi. sekarang untuk yang lansia itu kan sekarang ada periodenya itu kan intervalnya 1 bulan ya, bukan 14 hari ya. Nah, jadi 1 bulan setengah ya. Antar dosis itu kan 1 bulan, kemudian setelah dosis kedua itu 2 minggu. Oke. Nah, jadi 1,5 bulan. Baik, dokter, ada tips kah untuk masyarakat yang sedang dalam proses vaksin mungkin seperti apa harus menjalani aktivitasnya sehari-hari, karena kita tahu banyak sekali bahkan pejabat juga ada yang divaksin yang pertama tiba-tiba terjangkit COVID-19 di tengah-tengah antara vaksin pertama dan kedua. Iya. Jadi kita semuanya harus siap ya. Kita jangan sampai terinfeksi ya. Jadi yang namanya 3M itu kita harus jaga, 3 atau 5M itu kita harus jaga betul. Jangan sampai terinfeksi. Nah, kemudian untuk kita mau diimunisasi, kita harus perhatikan, terutama kalau kita ini komorbid, ya. Pastikan kita dalam keadaan sehat. Kalau bisa kita datangi ke rumah sakit atau dokter kita untuk kita diperiksa. Kita ini dalam kondisi sehat atau tidak. Karena kalau kita kondisinya sedang tidak sehat, itu nanti imunisasinya bisa tidak efektif. Oke. Ya, dan yang mau diimunisasi pun kalau dia sehat, tolong tidur cukup. Ya, kalau kita tidurnya kurang, pembentukan antibodinya juga kurang. Seperti itu. Jadi dua hal itu yang harus diperhatikan. Betul. Ya, dokter. Sambil menunggu nanti waktu vaksin untuk masyarakat bisa mengecek dulu, mungkin pemirsa Indonesia Bicara ngetes kesehatannya seperti apa. Betul. Dokter Jen, terima kasih sudah bergabung Sama-sama. dan berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa perbincangan kita, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.